Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kasan Kolik Gallery. Hari ini saya berada di Desa Batursari, Mranggen. Saya akan keliling-keliling di sekitar sini ya. Kita lihat ada arah-arahan apa aja. Yang pertama, di sini ada arah-arahan rusa, teman-teman. Kita lihat dari stand base-nya dulu. Ini stand base kaki 1. Tapi di bawahnya berupa balok kayu kayak gini ya teman-teman. Ukurannya sangat besar dan terlihat sangat kokoh. Walaupun stand base-nya cuma 1, tapi ini build up-nya sangat kokoh teman-teman. Kayu-kayu yang dipakai itu besar banget ini ya. Bisa dilihat ada baut di tengah, ini untuk menggerakkan naik turun gitu. Oke, kita lihat dari rangkaiannya ya. Rangkaiannya sudah cukup rapat. Ini tinggal dilapisi oleh kertas ataupun karung ya. Oke, kita lihat geser lagi ke belakang. Di sini bagian belakangnya juga udah jadi, kaki-kakinya juga udah jadi. Sudah sampai di ujung kaki. Karena ini rusak, jadi tidak perlu dikasih kuku-kuku. Karena itu memakan banyak waktu juga ya. Di sini kukunya pasti lebih simpel dan lebih gampang. Rangkaiannya juga sudah jadi ini. Terus kita ke depan, sudah jadi juga sampai ujung kakinya bahkan ini ya. Di sini terdapat engsel di mur baut dan ada lubangnya ini untuk menggerakkan. Nanti dikasih tali dan talinya ditarik ke belakang itu ya. Ini ada selangnya nanti untuk menarik supaya nggak nyangkut-nyangkut gitu, supaya nggak nyangkut-nyangkut ya, soalnya kalau ditarik nyangkut nanti malah nggak bisa gerak dengan maksimal. Yang sebelah juga sama ya, ini bahkan bautnya panjang. Oke, ini sudah sampai ujung kaki juga. Untuk bagian depannya ini juga udah jadi ya, bagian lehernya juga udah jadi. Ini ada titik artikulasi untuk pergerakannya ya, mungkin naik turun gitu untuk pangkal lehernya. Dan untuk pangkal kepalanya ini juga sama, nanti bisa bergerak-gerak seperti itu. Kepalanya juga udah jadi, ini rangkaiannya sudah cukup rapat, bahkan sudah jadi semua, tinggal di kertas ini. Oke, ini bagian tanduknya ini keren sekali ya, walaupun menggunakan kayu aja dan dirangkai sedemikian rupa, tapi sangat cocok gitu, malah seperti rusa beneran ini, bagus sekali. Oke, kita lanjut ke tempat yang selanjutnya di Desa Batursari ini. Selanjutnya ini ada arah-arahan mengambil bentuk unta teman-teman. Kita lihat ya lebih dekat, ini stand base-nya menggunakan stand base model kaki 4 dan keempat kakinya dimasukkan ke dalam kaki-kaki dari arah-arahannya, bisa dilihat itu ya. Yang satu ini belum jadi, tapi yang sebelah sana sudah jadi sampai ujung juga. Sepertinya emang tren bikin arah-arahan binatang herbivora cukup naik daun ini, soalnya dari segi kaki tidak ribet, tidak seribet binatang karnivora ataupun naga gitu ya teman-teman ya. Bagian belakang juga udah jadi, walaupun belum sampai ujung kaki ya. Ini rangkaiannya sudah cukup rapat seperti itu, tinggal ditambahin beberapa part, mungkin ujung kaki bagian belakang ini sama kaki kanan bagian depan tadi. Itu bisa kita lihat ya, ini stand base kakinya bengkok teman-teman, unik sekali, mengambil bentuk seperti unta beneran gitu ya. Badannya sudah dirangkai dengan cukup baik, sudah sangat rapat ini ya. Sepertinya sih nggak akan dirapatin lagi karena ini sudah cukup rapat. Untuk titik artikulasi kayaknya nggak ada yang bisa digerakkan, atau mungkin ini bagian ekornya mungkin nanti ya. Ini bagian ekornya belum jadi juga gitu. Kalau di bagian depannya kepalanya belum jadi, ini
Mungkin nanti juga akan bisa digerakkan, soalnya baru sampai segini doang. Kalau unta kan lehernya lebih panjang lagi, teman-teman. Seperti itu ya. Ini belum jadi nih kepalanya, mungkin masih proses. Biasanya dibikin di depan rumah atau di dalam rumah gitu. Kita lanjut lagi ke tempat lainnya ya. Ini ada ikan paus. Sebenarnya paus itu bukan ikan ya, mamalia air gitu ya, karena kalau ikan bertelur, paus itu melahirkan. Oke, ini ukurannya besar sekali ya, panjangnya 5 meter kayaknya lebih nih teman-teman, besar sekali ukurannya, bahkan lebih besar daripada yang rusa yang tadi ataupun unta yang barusan. Kita dekati deh, ini stand base belakangnya menggunakan pipa paralon ya teman-teman ya, cuma satu aja. Oke, tapi ini kalau saya lihat tidak ada ikatannya, atau mungkin ikatannya sangat minim. Ini antara dibikin beneran dibikin stand base atau cuma untuk penopang aja sementara gitu. Nanti di bagian belakangnya nggak dikasih stand base gitu. Yang benar-benar stand base-nya ya depan ini teman-teman. Cuma dua doang kayak gini stand base-nya ya, pakai bambu. Ini pun bambu potongan yang lama ya, tapi nggak masalah, tetap bisa digunakan. Dibikin menyilang kayak gini supaya saling mengunci teman-teman. Itu ya, bisa dilihat ini rangkaian badannya sudah jadi dan cukup rapat ya. Ini bilah-bilahnya bisa dibilang cukup besar teman-teman. Kalau tadi yang rusa sama unta kan kecil-kecil ya, bilah-bilah bambu yang dipasang ya, ini cukup besar. Jadi cukup kokoh teman-teman ya. Walaupun di tengahnya nggak ada kayu penopang yang melintang ya, biasanya kan dikasih kayu yang melintang supaya mempertahankan bentuk bulatnya. Ini enggak ya. Oke, melintangnya melingkarnya sudah cukup bagus ini. Oh, berarti ini yang bikin cukup ahli untuk melakukannya ya teman-teman ya. Ini kenapa tadi saya yakin ini paus, bisa dilihat di sini ya teman-teman ya. Siripnya ini sirip yang sangat besar sekali ya. Kemungkinan ini sirip paus itu tadi ya, atau mungkin hiu tutul mungkin teman-teman ya. Hiu macan itu loh yang ukurannya bisa sampai 18 meter itu. Ini ekornya ya. Model ekor kipas kayak gini cuma dimiliki oleh ikan paus ataupun hiu tutul itu. Oke, ini besar sekali ukurannya ya. Mungkin ada 3 meteran kayaknya untuk bagian ekornya. Atau mungkin bisa digerakkan pada bagian ujung ekornya nanti teman-teman. Kalau udah jadi mungkin kita review lagi ya. Ini kita lihat bagian depannya. Meski belum jadi ya. Kita spill tipis-tipis deh. Ini mungkin akan dirapikan atau diteruskan ya untuk bagian kepala. Karena kalau ikan paus agak repot untuk digunakan. Gitu. Kita lanjut ke tempat lain ya teman-teman ya. Selanjutnya ini saya menemukan arah-arahan yang nyempil di samping rumah ya. Ini bikin Godzilla, tapi ukurannya tidak terlalu besar ya teman-teman ya. Ya mohon maklum, mungkin yang bikin masih anak-anak, masih pada sekolah gitu. Oke, kita lihat di sini rangkaiannya cukup rapat ya, dari bilah-bilah bambu yang dibikin itu cukup kecil teman-teman. Tidak seperti paus barusan ya. Ini sudah sampai ujung kaki, walaupun belum sampai cakar ya, sudah sampai telapak kaki. Kita lihat ini pahanya ya, rangkaiannya lumayan bagus. Itu ada bambunya melintang untuk mempertahankan lingkarnya gitu, supaya tidak bentuknya menjadi yang lain kayak oval, kayak gimana gitu, biar tetap pada bentuk aslinya ya. Ini bagian tangannya ini unik sekali ya, bisa digerakkan. Ada pipa paralon di dalam badannya, terus ada bilah besi itu untuk ujung-ujungnya, dan di dalamnya sini kita lihat ya, ini ada besinya dibengkokkan supaya lebih mudah mengaitkan pada tali gitu ya. Ditariknya nanti juga lebih enteng teman-teman, soalnya kalau pada besi itu lebih mudah digerakkan daripada kayu ya.
Oke, ini ujung tangannya bagian sebelah kanan juga belum jadi teman-teman. Kita coba lihat dari yang belakang sana deh. Ini ada ekornya ya. Ekornya udah jadi, sudah cukup rapat juga, bahkan ini sudah dibikin dorsalnya. Walaupun masih satu baris aja gitu. Kalau bagian ekornya ini bisa digerakkan juga teman-teman. Bisa dilihat ya, ini ada pipa paralon, terus ada besi ya. Besinya dibengkokkan. Ini juga ada paralon juga, ada tali untuk menggerakkan, nanti bisa mengibas-ngibas kanan sama kiri. Wah, ini kalau nanti di kasih lampu biru bagus nih. Ini dorsal bagian punggungnya baru satu baris ya, padahal kalau kecilan bisa sampai 3 baris itu, dan besar-besar itu mungkin bisa ditambahkan lagi. Ini kalau dikasih warna biru itu malah bagus nuh, nanti bisa nyembur juga, nyembur api, apa namanya, atomic breath gitu ya. Kita lanjut lagi ke tempat lain ya. Di sini saya menemukan apa ini ya, saya juga bingung sebenarnya. Tadi saya juga ragu-ragu untuk mereviewnya, tapi ya enggak apa-apa lah, sedapatnya dulu ya, mungkin ini masih proses gitu. Kalau yang tahu di teman-teman Batur Sari ini di daleman ya, daleman gang 1 kalau nggak salah, tadi saya lupa. Oke, kita dekati ya. Kalau teman-teman tahu bisa di spill ini bikin apa. Ini gerobak dorongnya dari full besi teman-teman, full besi sama baja gitu ya. Biasanya kan kalau gerobak dorong yang lain ada bagian yang terbuat dari kayu ya teman-teman ya. Ini kayu-kayu atau materialnya masih ada, belum dipasang. Ini alat-alat dan bahan-bahannya juga masih ada di sini teman-teman. Itu, tapi di sini saya tidak melihat ada bambu ya. Mungkin bambunya mungkin belakangan. Oke, kita lihat di sini ada 4 pilar menjulang tinggi, terus ada atapnya, atau mungkin ini bikin rumah adat. Itu malah unik sekali teman-teman ya. Antara bikin rumah adat mungkin ini teman-teman ya. Oke, kalau saya menebak mungkin ini bikin rumah adat sih. Tapi rumah adat yang daerah mana saya belum tahu. Di Indonesia sendiri ada banyak rumah adat yang bentuknya bagus-bagus ya teman-teman ya. Itu bisa jadi referensi juga. Kalau bosan bikin binatang gitu ya, bikin monster bosan, bikin aja kayak gini. Kita lanjut lagi. Ini saya menemukan kuda, arak-arakan kuda ya, bekas dari tahun lalu teman-teman. Walaupun bekas dari tahun lalu ini masih sangat bagus ya. Mungkin daripada bikin baru yang ribet memakan waktu lama, mungkin pakai aja yang bekas ini. Tinggal di restorasi beberapa part, udah jadi. Ini stand base-nya ya. Stand base-nya masuk ke dalam kaki. Itu untuk menyamarkan bentuknya juga ya. Ini kaki yang depan melengkung kayak gitu, menekuk ke belakang, karena kuda emang biasanya posenya seperti itu teman-teman. Bagian badannya ini menggunakan karung goni kalau nggak salah ya. Ini catnya sangat unik. Ini motif dari kainnya atau emang catnya dibikin kayak gini, saya kurang paham teman-teman ya. Tapi kayaknya sih dari motifnya teman-teman. Kalau bisa nemu kain motif kayak gini ya bagus gitu ya. Kayak kuda zebra tapi warnanya lebih variatif lagi gitu. Ini bagian kepalanya udah jadi juga. Ada rambutnya dari raffia. Ini ada sayapnya, bahkan ini bukan kuda lagi dong, ini Pegasus berarti teman-teman ya. Pegasus, kuda bersayap dari mitologi Eropa sana ya. Ini sayapnya. Oke, dilapisi karung itu teman-teman. Kalau ini dicat manual ya. Ini bagian belakangnya. Ini ekornya masih ada, mungkin diganti yang lebih baru gitu teman-teman ya. Oke, ini ada yang unik. Ternyata dalemannya pakai keranjang, bukan keranjang ya, jaring. Jaring yang bisa biasanya dibikin ayaan pasir gitu loh teman-teman. Oke, jadi ini udah nggak perlu merangkai lagi teman-teman. Ini bagus sekali ya. Oke, kita lanjut teman-teman di lokasi berikutnya. Ini ada bikin arak-arakan apa ini ya? Bikin apa ini teman-teman ya? Cukup bingung saya. Kakinya di tengah cuma 2.
Ini badannya ke belakang besar, ke depan besar teman-teman. Mungkin ini sejenis unggas gitu ya. Mungkin ini sejenis unggas. Maaf ya, saya agak bingung nih teman-teman. Kalau teman-teman tahu boleh di spill ya. Ini kita lihat stand base-nya berkaki 4 gitu. Sudah dipalang juga supaya bentuknya tetap kokoh ya. Ini kakinya sudah sampai pergelangan, tinggal dikasih telapak kaki sama jari-jari atau cakar gitu ya. Terus kita kelilingi di sini, yang sebelah kiri juga udah jadi teman-teman. Sudah sampai pergelangan juga. Seperti itu. Ini bagian rangkaiannya sudah cukup rapat teman-teman. Nanti bisa langsung dikasih kertas semen ya. Ini badannya juga sudah cukup rapat. Ini pakai full bambu semua, dari stand base-nya, tulangannya, dan rangkaiannya semuanya full bambu. Biasanya kan ada yang pakai kayu gitu ya. Ini sudah full bambu semua, dari belakang sampai depan semuanya full bambu. Sudah cukup rapat. Saya cukup penasaran ini bikin apa ya. Mungkin sejenis unggas gitu ya. Yang ekornya pendek kan ada bebek gitu atau angsa. Ini karena lehernya ini panjang sekali teman-teman ya, kita lihat. Oke, sampai ujung sana, ini sampai hampir kena atap dari tenda terataknya ini teman-teman. Saya yakin mungkin ini masih lebih tinggi lagi ya. Mungkin bisa digerakkan nanti di atasnya. Gitu. Ini kita lihat dulu dari yang belakang deh. Ini bagian belakangnya kayak gini. Kemungkinan ini bebek atau angsa gitu. Soalnya unggas yang punya ekor kecil kayak gini kan antara dua itu teman-teman. Setelah saya dapat info, ternyata ini bikin angsa. Rencananya bikin angsa teman-teman. Oke, ini di sampingnya ada sisa-sisa dari arak-arakan tahun lalu ya. Ini bikin apa saya kurang tahu, soalnya tahun kemarin saya tidak berkesempatan untuk mereview di Batur Sari sini. Ini kalau nggak salah di Daleman Gang 3 kayaknya. Kita lanjut lagi. Di sini bikin harimau mungkin, atau singa, atau serigala gitu. Kita lihat lebih dekat ya teman-teman ya. Ini stand base-nya kaki 4 menggunakan kayu. Kayunya cukup besar ini teman-teman ya. Ini kalau modelan stand base kayak gini nanti bahkan bisa dinaikin gitu. Kaki belakangnya sudah jadi sampai ujung kaki ya, pergelangan. Walaupun telapak kakinya belum dibikin. Ini mungkin bikin naga juga bisa sih. Ini rangkaian pahanya masih cukup jarang ya. Ini harus dirapatkan lagi sih kalau mau lebih bagus lagi. Ini bagian kita lihat ya. Ini build up dari rangkanya atau stand base-nya sangat kokoh sekali. Bahkan ini saya yakin bisa dinaiki nih kalau kayak gini nih. Untuk anak remaja ataupun cuma anak-anak ini sudah cukup kokoh teman-teman ya. Tapi kalau ini bentuknya apa ya, saya masih menebak-nebak ini. Saya tebak mungkin ya binatang berkaki 4 atau binatang mitologi atau karnivora kayak gitu ya teman-teman. Soalnya dari bentuk kakinya kayak tadi begitu. Atau mungkin bentuk herbivora bisa juga gitu ya. Ini ekornya satu ke belakang, ini lingkar bagian ekornya juga udah jadi ya, nanti tinggal dirangkai gitu ekornya teman-teman. Setelah saya dapat info, ternyata ini bikin angsa. Rencananya bikin angsa teman-teman. Oke, ini di sampingnya ada sisa-sisa dari arak-arakan tahun lalu ya. Ini bikin apa saya kurang tahu, soalnya tahun kemarin saya tidak berkesempatan untuk mereview di Batur Sari sini. Ini kalau nggak salah di Daleman Gang 3 kayaknya. Di Batur Sari kita lanjut lagi. Saya ketemu di sini bikin
udah ada bentuknya tapi belum bisa ditebak mungkin teman-teman ya. Soalnya mungkin ini saya syutingnya pagi-pagi jadi serigala gitu. Anak-anak belum pulang, kita lihat lebih dekat ya gitu ya. Jadi belum bisa saya tanyain gitu. Stand base-nya karena masih belum bisa menggunakan ini kayu. Stand base-nya ini cukup besar ini teman-teman, persegi ya. Stand base kaki 1. Kalau modelan stand base kayak gini nanti kokoh bahkan bisa dinaikin. Ya sekedar kaki belakangnya sudah tidak dinaiki mungkin ya, sampai karena kalau dinaiki nanti bisa bergelangan teman. Walaupun telapak kakinya belum dibikin, ini mungkin bikin kaki juga bisa sih ya. Ini rangkaiannya masih panjang jarang ya, mungkin bisa digerakkan nanti. Ini harus dirapatkan lagi sih kalau kaki mau depan sama kaki belakangnya mungkin bisa digerakkan. Ini bagian soalnya kalau modelnya kayak begini build up kalau nggak dipakai pasti bisa rangkanya atau stand base-nya sangat kokoh sekali. Bahkan ini kayak gini mungkin saya yakin bisa dinaiki nih kalau kayak gini nih. Oke, untuk kemungkinan ini binatang anak remaja ataupun cuma anak-anak ini sudah cukup kokoh ini herbivora teman-teman ya. Tapi kalau ini bentuknya apa ya, saya kayunya sangat besar sekali teman-teman. Saya tebak mungkin ya binatang berkaki 4 rangkaiannya bisa dibilang cukup jarang atau karnivora, jadi itu ya. Terus kan kalau mau dinaiki untuk kayak tadi remaja gitu ya. Kalau anak-anak kecil sih makanya masih karnivora, masih bisa ini juga gitu ya. Sini uniknya dari ekornya satu, ini rambut ke belakang ya, mungkin lingkar bagian ekornya juga di arah jadi ya, nanti tinggal di atau mungkin sisa-sisa kemarin saya juga kurang tahu teman-teman. Ini cukup panjang. Oh, ini ada sisa material juga. Oh, kemungkinan teman-teman ya, kemungkinan ini bikin griffin. Di sini saya menemukan ada bulatan yang mungkin mau dibuat percampuran antara elang dan bulatannya ini mungkin mau dibikin kepala singa gitu. Ini saya bisa digerakkan ya teman-teman, selnya di situ. Request gitu. Kemungkinan saja. Kita lanjut lagi deh. Nanti kalau udah jadi kita spill lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Batorsari 7 saya ketemu apa ini ya, masih